Ya. Halo, Shalom, adik-adik pralumni 2021. Halo, Shalom, apakah halo semua Mbak. sudah kembali di Zoom bersama kita? Ada baru Sudah, Kak. 65 orang ya yang sudah join. Masih banyak yang belum bergabung. Ya, kita sambil menunggu, kita sapa-sapa dulu ya. Halo, ini ada Adik Mita Panjaitan. Halo Dek Mita, boleh open cam ya? Salam, Kak. Belum Kak. Halo. Iya, ayo yang belum open Hai, cam, Mita. Dek Yuni. Halo. Shalom Kak. Shalom. Apa semua sudah ngopi? Sudah ngopi semuanya? Belum, Kak. Oh, ada yang belum ngopi, tapi sudah ngeteh ya? Belum juga, Kak. Yang belum ngopi sudah ngeteh? Belum Belum juga, juga. Kak. Halo, Abang alumni Mengasih Tampu Bolon. Halo, Kak. Selamat bergabung ya lah. Iya, Kak. Iya, ada yang belum tadi yang belum ngopi boleh resign dulu. Siapa yang belum ngopi? Resign dulu yang belum ngopi. Nanti akan diajak ngopi sama kakak abang panitianya. Oh, adek Grace lagi ngopi ya? Masih ada yang lain? Adi Rianggi. Halo. Halo, Adi Oktavia. Halo Kak. Halo Dek, open cam ya Dek ya. Iya Kak, lagi ngubah latar. Halo, siapa lagi ini? Masih banyak Dek Ripka. Halo. Semuanya sudah siap? Sudah siap untuk mengikuti sesi kedua? Amin. Sudah siap semuanya adik-adik para alumni? Sudah Kak. Amin. Udah Kak. Udah Kak. Iya. Kami juga ingin menyapa pembicara kita Bang Denny Boy yang sudah bergabung bersama kita saat ini. Shalom Bang. Bang Denny, shalom Bang. Shalom, selamat siang panitia, selamat Selamat siang siang teman-teman Bang. semua. Selamat melayani ya Bang. Terima kasih. Ya. Ya, saat ini 78 orang yang sudah bergabung di Zoom ya. Kita tunggu sebentar lagi ya. Halo De Udur, boleh open cam ya. Halo De Ripka. Halo Kak. De Teti. De Teti Silaban. De Ika. Iya Kak. Shalom De, boleh Iya open cam ya Kak. De. De Alfian Immanuel. Iya, Kak. Shalom De, boleh Salam, open cam? Kak. Oke, bentar lagi ya, Kak. Ditunggu open camnya. Iya, Kak. Iya, yang lain, adik-adik yang lain, De Elfrida, open cam ya, Dek. Biar kita bisa saling kenal, kali aja besok kita ketemu di jalan kan ya. Kenalan dong sama kakak abang alumninya. Di sini juga di Zoom banyak abang kakak panitia loh. Baik-baik semuanya. Boleh sharing nanti tentang dunia pekerjaan atau apa boleh. Jadi ayo open cam biar saling kenal ya.
Iya, kembali lagi bersama kita di acara PPPA 2021 sesi yang kedua, sesi Vision and Calling. Tadi di sesi 1 ada pertanyaan dari pembicara kita ya, apa panggilan hidupmu? Nah, di sesi ini akan dijawab nanti oleh Bang Denny Boy, memahami visi Allah dalam hidup kita dan bagaimana kita bisa memahami panggilan hidup kita. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan ya, jangan ada yang ngantuk. Semangat ya semuanya adik-adik pra-alumni. Iya, sesi ini nanti bentuknya diskusi, akan ada tanya jawab. Jadi adik-adik boleh siapin dulu catatannya. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh dicatat dulu. Nanti di akhir pemaparan adik-adik boleh raise hand dan open mic untuk bertanya langsung. Atau kalau mau kirim di kolom chat juga boleh. Nanti di akhir pemaparan akan dijawab oleh Bang Denny Boy ya. Ya, sebelum kita memulainya, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, bahwa kita ingin menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang percaya bahwa Bapa yang akan selalu menguatkan kita, semakin dalam berakar, bertumbuh untuk kemuliaan Tuhan. Kita bernyanyi, I'm gonna be like a tree planted by the water. I'm gonna be like a tree. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the Father to keep me strong. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the name of the Lord. Be like a tree planted by the water, trusting in me grow. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the name of the Lord. The deeper the roots grow, the better the fruits grow. The blessings flow out from all to see. The deeper the roots grow, the more of my life shows that Jesus is the Lord of me. I'm gonna be. Lord of me, I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the Father to keep me strong. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the name of the Lord. Semakin dalam berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, semakin banyak buahnya dan semakin menjadi berkat bagi sesama. Biarlah ini benar-benar menjadi kerinduan kita. Mari kita angkat kembali pujian ini dengan sukacita. Dan setelah lagu ini berakhir, kami mengundang Bang Denny Boy untuk memaparkan firman Tuhan. I'm gonna be like a tree planted by the water. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the Father to keep me strong. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the name of the Lord. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the Father to help me grow. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the name of the Lord. The deeper the roots grow, the better the fruits grow. The blessings flow out for all to see. The deeper the roots grow, the more my life shows that Jesus is the Lord of me. Lord of me, I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the Father to keep me strong. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the name of the Lord. 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 Ya, kepada Bang Denny Boy, waktu dan tempat kami persilahkan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Suara saya terdengar dengan Terdengar Bang, terdengar. Oke, baik.
Oke, baik, mari kita tundukkan kepala. Sekali lagi mari kita memohon pertolongan Tuhan. Bapa di surga, Allah yang mengenal kami, Allah yang telah menetapkan visi dan panggilan bagi umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Perkenankanlah kami melihat dan merasakan isi hati-Mu, memahami kehendak-Mu, dan tersentuh oleh getar-getar kasih-Mu tentang apa yang menjadi kehendak-Mu bagi dunia ini dan bagi kami secara pribadi. Khususnya di tengah-tengah masa muda, ketika kami akan menentukan bagaimana kami harus hidup, kami mengundang Roh Kudus menuntun kami, agar kami bijak, agar kami baik, agar kami dalam Yesus berkenan kepadamu. Amin. Baik, ya, senang sekali saya sudah tidak lagi terhitung berapa kali sudah membawakan visi and calling ya kepada teman-teman di YKPM. Sebelum memulai, saya mau tanya dulu, ya. Siapa yang bilang, nanti bisa angkat tangan aja ya, raise hand ya, atau reaction, apa saja lah pokoknya. Kalau kamu setuju, kamu kasih reaction, boleh macam-macam reaction ya, terserah, bebas ya. Siapa yang setuju vision dengan calling itu sama? Coba kasih yang setuju bahwa itu sama, kasih ininya reaction. Wah, tidak ada yang setuju ya. Oke, kalau gitu saya tanya yang kedua. Oh, ada yang setuju satu, Alfian. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa vision dengan calling itu berbeda? Coba angkat tangan. Oke, banyak juga yang angkat tangan. Boleh angkat tangan, boleh reaction. Ya. Yang bilang vision dengan calling itu berbeda. Yang lain? Nggak ada. nggak ada reaction. Gimana? Ada yang boleh jempol, boleh love, boleh. Yang lain apa jawabannya? Wah, ini udah mulai banyak nih yang kasih respon ya. Oh, jadi kebanyakan kalian bilang berbeda ya. Nah, oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berespon, yang angkat tangan boleh diturunkan tangannya. Ya, oke, bisa diturunkan atau panitia bisa menurunkan tangan mereka ya. Oke, baik. Saya ingin mengatakan bahwa vision dengan calling itu sama dan juga sekaligus tidak sama. Ya, saya ulangi ya. Vision dengan calling itu sama, tapi sekaligus juga tidak sama. Ya. Vision itu dengan calling itu adalah satu realita yang dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Ya, vision itu adalah dari sudut pandang Tuhan. Tuhan itu yang memberikan vision. Calling itu adalah dari sudut pandang manusia. Manusia yang mendapatkan calling. Ya. Tentu saja calling itu suara Tuhan ya yang kita dengarkan. Vision itu adalah penyataan Tuhan yang kita lihat. Jadi ada unsur manusianya di kedua-duanya. Tapi kalau dibilang sudut pandangnya bagaimana, maka vision itu dari sudut pandang Tuhan, sementara calling dari sudut pandang manusia. Nah, kita akan bahas hari ini secara lebih jelas, secara khusus vision dan calling bagi personal, ya, bagi kita sebagai
anak-anak Tuhan. Nah, tapi sebelumnya saya share screen dulu dan kita ini ya perkenalan dulu ya, supaya katanya tak kenal maka tak sayang gitu kan. Oke. Ya, ini mungkin bahannya sudah disampaikan oleh panitia. Saya hanya ada sedikit penambahan, sedikit saja, tidak signifikan ya. Pertama, siapa saya ya? Nah, saya adalah alumni ya, alumni dari pelayanan mahasiswa di USU, dari School of Public Health ya. Jadi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya angkatan 91 ya. Jadi berarti sudah sekitar katakanlah 30 tahun yang lalu ya, saya pertama kali berada di USU ya. Waktu itu Politeknik masih bagian daripada USU, jadi saya kenal dengan abang dan kakak kalian. Kemudian saya terpanggil untuk masuk dalam pelayanan, sehingga saya menghabiskan sekitar 6 tahun di pelayanan. Lalu tahun 2002 ya, saya akhirnya sekolah di Trinity Theological College Singapore. Kemudian setelah pelayanan sekitar 16 tahun di pelayanan mahasiswa ya, jadi total ini ya, total sejak awal sampai akhir saya 16 tahun di pelayanan mahasiswa, khususnya di Perkantas. Saya akhirnya sekolah lagi S2 MTH di Trinity Theological College lagi di Singapura. Dan setelah itu saya melanjutkan S3 saya di University of Edinburgh di UK ya. Saya mendapatkan PhD dalam bidang Ethics and Theology. Sehingga sekarang saya masih mengajar juga di Sekolah Teologi ya, khususnya di STFT Jakarta, atau juga dikenal dengan STT Jakarta dan juga STT Cipanas ya. Saya sempat juga selama 1 semester tinggal di Tübingen, Jerman sebagai Erasmus Scholar ya. Jadi mendapatkan beasiswa di sana. Dan sekarang saya bekerja sebagai Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, alumni dan kewirausahaan ya, di Ukrida saya kerjanya. Ukrida adalah Universitas Kristen Krida Wacana di Jakarta ya. Kemudian saya sudah menikah. Ini rumah kami di Jakarta, sederhana rumah kami, kecil. Saya punya 3 orang anak ya. Istri saya Desi Silaen, dosen juga di optometri. Dan anak saya paling besar Nicholas, kelas 1 SMA, nomor 2 Sophie ya, masih kelas 2 SMP, dan nomor 3 Carly masih 4 tahun ya. Jadi ini keluarga kami yang sekarang kami sama-sama tinggal di Jakarta. Mungkin begitu ya perkenalan ya. Ya, saya juga sering melayani teman-teman YKPM Jakarta ya, di alumni-alumni kalian, dan saya sangat selalu senang ya dengan YKPM ini. Oke. Bicara tentang vision and calling, tema besar kita adalah let God be God. Itu dia. Izinkan Tuhan menjadi Tuhan. Ya. Nah, let God be God ini adalah jawaban Martin Luther kepada Erasmus. Ya, Erasmus waktu itu seorang humanis. Pada masa reformasi dia mengatakan, kenapa kok Tuhan jahat sekali diajarkan oleh gereja? Dia katakan let God be good ya. Jadi apa yang di Alkitab yang kelihatannya Allah itu kelihatannya tidak baik, itu harus direvisi, dia bilang. Tetapi Luther mengatakan tidak, let God be God ya, biarkan Allah menjadi Allah, karena Allah tidak bisa kita kurung dengan kategori baik dan buruk kita. Ya. Jadi kita bilang ini baik, belum tentu baik. Kita bilang ini buruk, belum tentu buruk di mata Tuhan. Ya. Yang benar adalah apa yang Tuhan katakan baik, itulah yang baik bagi kita. Apa yang kita katakan buruk, itulah buruk bagi kita. Ketika kita mempertanyakan Tuhan, ya, ketika kita mempertanyakan Tuhan, itu adalah akar daripada keberdosaan manusia. Itu kan dosanya Adam dan Hawa, ya. Mereka mempertanyakan, Tuhan bilang, jangan,
Lalu iblis mengatakan, kenapa tidak? Ya, Hawa juga begitu, mengapa tidak? Bukan berarti berkata mengapa tidak itu salah, tidak ya. Tetapi kalau kita mengatakan mengapa tidak kepada Tuhan, itu yang salah. Ya. Jadi izinkan Allah menjadi Allah, ini berarti kita beriman kepada Tuhan bahwa kehendaknya itu penuh hikmat, kehendaknya itu bijak, kehendaknya itu baik, kehendaknya itu sempurna. Ya. Jadi ini perlu jadi dasar kita ketika kita bicara tentang vision and calling, karena kadang-kadang vision and calling ini menjungkir balikan ambisi dan cita-cita kita sejak kecil. Saya ulang ya. Vision dan calling itu bisa menjungkir balikan cita-cita dan ambisi kita sejak kecil. Misalnya kita punya cita-cita menyenangkan orang tua, mau membelikan mobil Fortuner buat papa kita misalnya gitu. Ya. Itu kan satu yang baik ya, satu yang ya impian kecil kita yang indah. Mungkin kita pernah naik angkot gitu ya, atau naik mopen di Siantar gitu, kita lihat bapak kita kakinya luka, tergores pintu angkot itu. Kita sedih, kenapa bapak kita harus naik angkot? Yang kita punya impian, nanti aku akan kerja, bapakku akan kubelikan Fortuner 1 gitu. Nah itu kan ambisi dan cita-cita yang indah gitu. Tapi ketika Tuhan memanggil kita, itu bisa dijungkir balikan dan kita nggak bisa lagi memenuhi itu. Bagaimana itu? Ya, disinilah makanya berlaku let God be God. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Karena bisa saja bahwa memberikan Fortuner kepada papa kita bukan sesuatu yang baik. Meskipun itu menurut kita baik, ya, bisa saja. Ini contoh ya, bisa saja. Karena papa kita naik Fortuner kita belikan, dia pergi ke kafe. Karena dia ke kafe naik Fortuner, ada cewek yang tergoda, oh, ini om tajir gitu. Karena bapak kita belikan Fortuner, ternyata bapak kita jadi selingkuh. Awalnya itu adalah karena kita belikan dia Fortuner gitu. Tapi siapa yang tahu itu? Kan kita nggak tahu apa efek dari kita membelikan papa kita Fortuner. Karena alasan kita bagus, alasan kita hanya karena waktu kecil kita naik angkot, papa kita kakinya luka di angkot itu. Jadi kita ingin belikan dia Fortuner. Ngerti nggak mas saya ya? Manusia tidak bisa memutuskan apa konsekuensi daripada tindakannya. Allah bisa. Itulah makanya Calvin mengatakan Deus absconditus. Allah itu terselubung, ya, tersembunyi. Kita tidak tahu apa kebaikan yang sedang Tuhan kerjakan. Nah, kalau kita memahami ini, maka kita nggak takut gitu jadi alumni. Wah, ini sedang banyak terjadi. Jadi sekarang yang penting bagi kita adalah ayat ini ya, Yohanes 6 ayat 27a. Boleh nggak saya minta hula-hula saya lah, saya bilang ya, Baragi Tarigan Silangit ini, karena ibu mertua perempuan saya itu guru tarigan ya. Mohon dibacakan ini apa ayatnya ini. Silakan. Yohanes 6 ayat 27a. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Merenungkan ulang makna bekerja bagi orang Kristen. Terima kasih. Seni hula-hula saya ya, kalimbubu. Nah, teman-teman sekalian, Yesus mengatakan bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Jadi ini akan menjadi dasar kita untuk menghidupi panggilan. Nanti kita akan baca juga bagaimana dinamika panggilan ini dalam teologi di Alkitab ya. Tapi kita dasarnya ini dulu. Visi dan panggilan kita adalah untuk mengerjakan sesuatu yang bernilai kekal. Sesuatu yang tidak akan hilang ketika kita menghembuskan napas yang terakhir. Sesuatu yang kita kerjakan di bumi tapi punya harga di surga. Ya, saya ulangi. Satu yang kita kerjakan di bumi tapi punya nilai
yang berharga di surga. Itulah yang sedang kita bahas dalam visi dan panggilan. Dan di sini ketika kita bicara tentang Allah yang memanggil kita, Allah yang punya visi bagi kita, maka itu akan menjadi batu penjuru kita meskipun kita menghadapi 3 disrupsi, ya. Sekarang ini pasti kalian merasakan goncangan kehidupan, ya. Jadi apa yang kita rencanakan itu terdisrupsi. Disrupsi itu apa namanya? Seperti katakanlah diganggu, digoyang, ya, dirubah, ya, diporak-porandakan, katakanlah gitu, sehingga tidak bisa lagi berjalan seperti semula, ya, membuat orang harus menyesuaikan, ya. Jadi ada 3 disrupsi besar pada saat ini. Pertama adalah yang sangat kita rasakan, disrupsi pandemi, betul ya. Sekarang pengisian aja harus online, tapi satu sisi ya bagus gitu. Jadi saya yang di Jakarta bisa pelayanan kepada teman-teman yang di Medan, gitu ya, disrupsi ini. Tapi juga ada disrupsi revolusi industri 4.0. Ini juga luar biasa. Ya, World Economic Forum menyebutkan bahwa tata sosial dan tata ekonomi manusia ke depan itu akan berubah, ya. Jadi bahkan secara praktis beberapa pekerjaan akan menjadi tidak signifikan, misalnya akuntan, gitu, ya, atau dokter. Ketika AI, artificial intelligence, sudah bisa mengerjakan hal-hal yang sifatnya rutin, ya, sehingga dokter harus merubah apa kira-kira pekerjaan yang dia kerjakan, lebih ke arah decision making, lebih ke arah human touch, lebih ke arah counseling, ya, memberikan nasihat. Begitu juga dengan akuntan, lebih ke arah memahami motif tindakan manusia, lebih ke arah social skill ketimbang penghitungan, kalkulasi, karena kalkulasi dan diagnosis mungkin nanti AI lebih jago daripada dokter dan akuntan, contohnya gitu. Jadi revolusi industri 4.0 itu menuntut, misalnya seperti di Jepang, masyarakat itu lebih cerdas, yaitu yang disebut oleh Perdana Menteri di Jepang itu Society 5.0, ya, masyarakat yang bisa hidup dengan Internet of Things, dengan artificial intelligence, dengan kecerdasan melalui pendekatan big data dan cloud computing misalnya, ya. Nah, ini mendisrupsi, ya, jenis pekerjaan yang dicari-cari itu sekarang ya programmer mungkin, ya, orang-orang yang cakep gitu, sampai bahkan pendidikan tinggi pun mengalami disrupsi, ya. Google membuka peluang kerja orang yang non sarjana misalnya, gitu, ya, sehingga orang mempertanyakan untuk apa ijazah saya, ijazah politeknik atau ijazah S1 misalnya. Dan yang ketiga adalah disrupsi kepunuhan manusia. Nah, ini mungkin kalian jarang dengar, ya, tapi ini terjadi. 2 orang terkaya di dunia sekarang, ya, yaitu Elon Musk, pemilik Tesla, dan Bezos, pemilik Amazon, dua-duanya sedang mempersiapkan perjalanan luar angkasa. Kenapa? Karena mereka menilai bahwa dalam 50 sampai 100 tahun ke depan bumi ini nggak bisa ditinggali lagi. Nah, ini sudah lama didengung-dengungkan oleh pemanasan global, gitu ya, orang-orang yang aktif dalam pemanasan global, ya. Tapi sekarang sudah ada solusi atau katakanlah rencana konkret yang orang berani bertindak, dan memang hanya orang yang paling kaya yang berani melakukan itu, yaitu Bezos dan Elon Musk. Mereka membuat perjalanan luar angkasa itu menjadi praktis, dimungkinkan, ya. Bezos merencanakan hidup di bulan, Elon Musk mencari planet terdekat di luar bumi. Nah, teman-teman sekalian, nah ini mungkin akan ini, ya, kalau memang bumi semakin tidak bisa ditinggali, bahkan diduga 100 tahun ke depan,
daerah di sekitar Katulistiwa itu terlalu panas untuk hidup. Ya, jadi Palembang, mungkin beberapa daerah di Kutai, Kalimantan itu akan menjadi terlalu panas. Bahkan Presiden Amerika meramalkan Jakarta akan tenggelam gitu ya. Nah ini kalau Presiden ngomong ini nggak data sembarangan ya. Pasti sudah kalangan. Jadi ini adalah tanda-tanda awal kepunuhan manusia ya. Dan sekarang banyak misalnya pesawat jatuh itu nggak jelas kenapa jatuh ya, tapi diduga karena angin di atas sudah semakin tidak bersahabat dan tidak sesuai dengan rancangan pesawat yang sebelumnya gitu ya. Nah, saya bukan menakut-nakuti, tapi ini mendisrupsi kehidupan manusia ya, sehingga di beberapa daerah orang sudah mulai mencari energi yang terbarukan. Bagaimana ini mempengaruhi kita sebagai anak-anak Tuhan? Hidup, panggilan, dan visi kita ke depan bagaimana? Ya. Nah, di tengah-tengah situasi begini, memang kalau kita mau bicara tentang panggilan, itu harus berani. Ya, orang yang takut tuh nggak akan berani lagi bicara. Ya, bisa kerja aja udah bagus, disrupsinya ngeri banget gitu ya. Ya, jadi itu makanya bukunya Gordon T. Smith ya, ini bagus sekali bukunya, judulnya Courage and Calling. Ya, dia bilang memang kalau anak-anak Tuhan mau tetap hidup sesuai dengan panggilan di tengah-tengah disrupsi yang begitu luar biasa, perlu keberanian. Ya, karena kita krisis sekarang, krisis of employment. Ya, cari kerja susah. Ya, bisa kerjanya bagus, boro-boro bicara panggilan bang, nah, gitu ya kan. Nah, yang kedua, krisis of confidence. Orang nggak lagi percaya diri untuk bicara panggilan. Aku akan bekerja sesuai dengan panggilan. Gimana itu? Ya, berani kali, ya. Bisa kerjanya bagus gitu ya. Sarjana banyak jadi super Gojek sekarang. Nah, ini crisis of confidence. Yang ketiga, crisis of focus. Sorry, ini harusnya ketiga ya. Dunia ini makin cepat ya. Sebelum online, saya itu rapat seminggu paling cuma 3-5 kali ya. Ya itu sudah level pimpinan ya. Sekarang setelah setelah masa pandemi ini, saya itu bisa rapat sampai 10-15 kali seminggu. Ya, karena dengan dipermudahnya melalui Zoom, justru orang lebih sering dan lebih efektif ya. Tetapi apakah kita jadi punya fokus untuk mengerjakan hal yang bermakna ya? Karena terus terang kalau rapat sampai begitu banyak, pekerjaan makin begitu padat, kita menjadi hektik ya. Yang terakhir adalah the crisis of meaning. Ya, orang menjadi bingung gitu. Apa sih makna bekerja gitu ya? Crisis of meaning. Saya mau tanya dulu sama kalian, ya. Mana yang lebih? Gimana kalian mengurutkan 3 hal? Ya, mengurutkan 3 hal. Pertama, karir. Yang kedua, kerja. Yang ketiga, panggilan. Gimana urutannya? Siapa yang mau coba? Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Karir, kerja, panggilan. Gimana kalian mengurutkannya? Kalau nggak ada nanti saya tunjuk aja. Saya tunjuk dulu adik saya ini, pariban saya ini. Teti Wahyuni Gultom ini ya. Gultom atau Gule? Teti Wahyuni Gultom atau Gultom? Kalau Gultom pariban saya, Pak. Ya, gimana nih, Teti? Gimana kamu mengurutkan itu? Kerja atau profesi, panggilan dan karir. Menurut saya, Pak, urutannya itu kita dari panggilan, kemudian ke kerja, kemudian kita bisa karir, memikirkan karir gitu. Bagus. Ini udah dibina dengan baik. Ini siapa nih kakak PA-nya ini? Ya, udah bagus nih pembinaannya ya. Tetapi kalau di dunia sekuler, ya, di dunia luar sana lah, gimana urutan biasanya? Ya, coba misalnya Bang Petrus lah. Bang Petrus kan udah lama ya bekerja.
Yang sepemahaman Bang Petrus lah, biasanya di dunia kerja gimana sih urutannya? Panggilan, kerja, dan karir. Biasanya Bang, kerja, karir, panggilan biasanya ya. Kalau di dunia kerja biasanya begitu. Itu berarti di antara ini ya, di antara alumni-alumni yang baik gitu ya. Kalau di yang saya pahami ya, nanti Bang Petrus bisa koreksi. Yang paling pertama itu karir orang. Mau kerjanya apa saja, yang penting jadi direktur dulu gitu. Ya kan? Ya kan, direktur, pokoknya karirnya direktur ya. Jadi apa namanya? Konglomerat ya, jadi orang sukses itu dulu, sukses dulu. Ya, di mana aja pokoknya sukses dia. Ya. Baru yang nomor 2 kerjanya apa? Ya. Baru nomor 3 ya kalau bisa adalah sedikit-sedikit berbuat ya, ada panggilannya gitu. Itu kalau di luar sana itu begitu. Ya. Ya, jadi mungkin yang dibilang Pak Petrus itu mungkin itu budaya orang Batak kali ya. Kalau orang Batak mungkin begitu ya, kerjanya dulu yang penting ya kan. Jadi pendeta, jadi apa gitu ya. Oke. Baik, kita ini dulu lagi ya, balik kepada poin kita ya. Saya share screen lagi. Oke. Ya. Jadi teman-teman sekalian, memang kita lihat itulah krisis yang kita alami sekarang ini ya, krisis meaning ya. Orang lebih mengutamakan karir daripada panggilan ya. Bahkan mungkin yang penting karir dan kerja dulu lah. Panggilan itu tambahan. Tapi seperti kata tadi Teti, benar. Bagi anak Tuhan, panggilan dulu. Ya, panggilan dulu yang penting. Apa panggilan kita? Dari panggilan itulah jadi kita tahu panggilan hidup, baru kita bicara pekerjaan dalam hidup. Baru kita bicara, malah sebenarnya gitu ya, teman hidup. Gitu. Teman hidup untuk panggilan hidup kan gitu ya. Walaupun memang betul juga, kadang-kadang ya hidup ini nggak selalu lurus ya, kadang-kadang berbelok-belok. Musa juga gitu ya, dapat dulu teman hidup, sama-sama memikirkan, panggilan hidup kita apa gitu. Ya memang secara waktu, secara sequence bisa aja gitu. Tapi secara prioritas harusnya panggilan hidup, baru teman hidup. Ya, jadi teman hidup adalah teman untuk menghidupi panggilan hidup, sebenarnya gitu ya. Teman hidup adalah teman untuk menjalani panggilan hidup. Makanya kalau pacaran, ya harus diskusi secara mendalam panggilannya apa. Ya, harus satu panggilannya, nggak boleh suami panggilannya A, istri panggilannya B gitu ya. Ya saya sama istri juga begitu diskusikan sampai mendalam ya, kadang-kadang sampai sengit gitu ya. Panggilan mana yang harus kita kerjakan, dan kami sepakat. Ya seperti yang Tuhan tetapkan ya, panggilan itu ada di suami ya, istri adalah penolong untuk bukan. Jadi kita nggak percaya dengan misalnya sekarang ada gerakan-gerakan baru ya, suami penolong istri gitu, nggak. Walaupun misalnya mungkin ya katakanlah istri karirnya lebih hebat, nggak bisa gitu ya. Ya karena setelah Tuhan maka family yang pertama ya, nomor 1 Tuhan, nomor 2 family ya. Jadi karir itu ya memang bagi anak Tuhan beda nilainya, dijungkir balikan gitu ya. Ya bahkan karir bisa ditinggalkan, banyak anak Tuhan meninggalkan karir karena panggilan, itu biasa itu ya. Mungkin yang paling tinggi karirnya Tuhan Yesus lah ya. Raja di bumi dan di sorga gitu, dia turun ganti kerja, jadi dari raja jadi tukang kayu gitu. Karena apa? Panggilannya untuk menyelamatkan manusia. Nah kalau kita mulai gitu kan jadi ini ya. Nah tapi kita coba dulu menganalisis ya, sambil nanti ya. Jadi tadi seperti sudah dijelaskan, kenapa sih orang bekerja di dunia ini ya orang bekerja karena 5 hal ya, dan ini bisa didapatkan kalau karirnya hebat ya, yaitu wealth, fame, power, self-fulfillment, styles ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat orang yang sudah sukses itu ya, wah jam tangannya beda, merek bajunya beda, dan seterusnya ya. Inilah mengapa orang bekerja di dunia global. Tapi kalau ditanya misalnya ya, ambillah misalnya seorang artis ya, Vicky Prasetyo gitu. Kenal nggak Vicky Prasetyo? Kenal ya?
yang suka ini. Terkenal nggak dia? Terkenal. Kaya nggak? Kaya. Hebat nggak dia? Hebat. Bergaya nggak? Wah, tengok jam tangannya juga ngeri-ngeri ya. Sekarang saya tanya ini, balik sama Teti lagi lah. Teti, kalau tadi Teti yang jawab. Menurut Teti, Vicky Prasetyo itu sukses nggak? Atau dia, ya bisa aja ya orang bilang, tapi dia bisa nggak dikatakan dia true sukses gitu? Apakah dia sukses yang sejati? Gimana menurut Teti? Menurut saya Pak, kalau dari pandangan umum bisa dikatakan sukses gitu kalau secara melihat dari ketenarannya dan hartanya seperti itu Pak. Tapi kalau secara pandang Kristen mungkin tidak Pak. Oke, ya, secara Kristen enggak, ya. Tapi kalau orang yang umum bisa aja sukses, betul. Tapi kalau orang umum yang cerdas pun belum tentu. Berapa banyak orang di dunia ini yang mungkin yang punya pemikiran yang mendalam akan berani mengatakan bahwa saya ingin hidup seperti Vicky Prasetyo. Mungkin nggak banyak. Ya orang-orang pasaran sih banyak. Karena apa? Seperti dikatakan Socrates ya, the unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak direnungkan itu tidak layak dihidupi. Ya, hidup yang tidak direnungkan, tidak dievaluasi, ya mengalir aja. Ya Setia Novanto juga hebat, tapi apakah sukses? Enggak juga, menurut saya. Ya. Tapi itulah kenyataannya dalam dunia global. Ya, saya dulu tinggal katakanlah lumayan lama lah ya, 5 tahun saya tinggal di Singapura. Jadi ini di Singapura. Apa itu sukses di Singapura ya? 5 C's ya. C ya, 5 C's ya. Cash, kondo, car, credit card, club membership. Nah, ini di sana itu orangnya praktis dan langsung konkret gitu ya. Cash, punya uang. Kondo, punya rumah yang mewah ya. Kalau di sana rumah paling rendah itu SDB ya, kayak kayak apartemen paling bawah lah. Tapi itu pun dibanding Indonesia jauh lebih bagus tuh apartemen mereka. Yang kedua apartemen yang swasta yang bagus. Yang ketiga kondo, itu sudah lengkap fasilitasnya. Karena orang Singapura umur mobil cuma 10 tahun. Ya, lewat 10 tahun nggak bisa lagi dipakai, atau kalau pakai bayarnya mahal. Ya, kredit card mereka suka belanja. Ya, no money no honey katanya ya, nggak ada uang nggak sayang gitu ya. Dan club membership ya, untuk bersenang-senang di hidupannya. Nah, nggak heran kalau memang ini karena Singapura cenderung materialistik ya. Jakarta agak sedikit sosial religius gitu ya. Jadi kalau Jakarta ini orang kerja ngapain sih? Orang panggilannya apa gitu, tanda kutip ya, mau ngapain? Nah, 7 ini ya. 1, punya 1 istri ya, itu apalagi orang Kristen kan, kalau 2 istri itu nggak bisa gitu. 2, ini apa namanya, itemnya dengan angkanya sama gitu ya. 2, punya 2 anak ya. 3, punya rumah 3 kamar. Nah, 4, punya kendaraan roda 4 ya, kalau roda 3 beca itu. 5, bekerja 5 hari. Jadi jangan lupa istirahat, jangan kerja terlalu keras ya. 6, gaji nolnya 6. Ya, gaji nolnya 6. Kalau nolnya 5, waduh susah itu ya. 7, jangan lupa beribadah di hari ke-7. Nah, ini kayaknya ini orang Kristen ya. Tapi ya ini. Tapi kalau kita pikir, kita orang yang panggilannya atau hidupnya mau mengerjakan ini, apakah bisa ini kita katakan sesuai dengan tema kita ya? Apa tema kita? Life atau Christ-centered life gitu ya. Christ-centered life. Saya kira nggak bisa ya. Ini adalah realitas sosio-religius di Jakarta. Nah, kalau saya bilang orang Kristen harus memenuhi 7 paradigma ini sebenarnya ya. Jadi kita akan fokus pada yang tengah ini karena menurut saya ini yang paling utama. Tapi dari sinilah akarnya semua. Calling, panggilan ya. Jadi calling itu menjadi inti daripada kehidupan seorang alumni.
Jadi hidup untuk menghidupi panggilan. Nah, sebenarnya dari situlah kita bisa bicara sebenarnya alumni yang setia yang bagaimana? Ini faithfulness. Alumni yang setia bukan yang nggak berdosa gitu ya. Alumni yang nggak pernah ketangkap polisi gitu. Alumni yang nggak cerai gitu ya. Ya, itulah setia. Enggak. Alumni yang setia adalah alumni yang setia kepada panggilannya. Ya, alumni yang setia kepada panggilannya. Ya. Jadi bukan semata ya kalau misalnya bisa jadi teladan bagus ya, tapi kalau ukurannya adalah setia pada panggilannya. Meskipun mungkin dia hidupnya tidak terlalu sempurna, kalau dia setia kepada panggilannya, saya masih menghargai dia sebagai alumni yang setia secara teologis. Ya, kalau bisa jadi teladan bagus sekali. Jadi kita kan nggak bicara alumni yang jadi teladan ya, lain lagi. Tapi alumni yang setia di mata Tuhan adalah alumni yang setia kepada panggilannya. Ya, bukan harus alumni yang bahagia, yang tenang, yang hidupnya tentram, bukan itu namanya yang setia. Ya kalau bisa begitu ya lebih bagus. Tapi kan banyak hamba-hamba Tuhan hidupnya nggak gitu. Yesus aja tersalib gitu, atau dia nggak kawin gitu, atau dia nggak setia. Yohanes Pembaptis mati muda gitu. Apakah nggak setia? Enggak. Alumni yang setia adalah alumni yang setia pada panggilannya. Ya, alumni yang memberikan dampak. Apa artinya? Alumni yang memberikan dampak sesuai panggilannya. Itu yang namanya alumni yang memberikan dampak. Bukan berarti kalau jadi anggota DPR, wah dia udah berdampak itu. Ya kalau panggilannya jadi seorang pendidik atau guru, tapi kemudian jadi dia konglomerat yang mungkin kelas dunia, itu juga tidak berdampak sebenarnya. Karena mungkin oke lah dia jadi konglomerat. Hebat dia, hartanya triliunan gitu. Tapi kalau dia jadi guru, kita kan nggak tahu jalan Tuhan ya. Bisa-bisa dia ketika jadi guru, dia akan menginspirasi 10 konglomerat yang dampaknya lebih besar. Ngerti nggak? Ya, jadi kita nggak bisa ukur. Itulah makanya saya katakan, Deus absconditus, let God be God. Dan berdampak itu adalah berdampak sesuai dengan panggilannya. Jadi ketika seorang dipanggil jadi ibu rumah tangga dan mendidik anak-anak, kelihatannya nggak ada impact-nya. Itu menurut kita. Ya, menurut Tuhan beda. Jadi alumni yang excellence adalah alumni yang punya talenta, punya karunia, punya kemampuan yang dikembangkan sesuai dengan panggilannya. Ya, jelas ya. Kalau saya teruskan nanti bisa panjang. Alumni yang bahagia, ya secara objektif, alumni yang hidup sesuai dengan panggilannya. Dan alumni yang hidupnya fulfilled, terpenuhi, yang bisa berkata, sudah selesai. Seperti Yesus jadi salib ya. Tetelestai adalah alumni yang hidup sesuai dengan panggilannya. Yang membawa kemuliaan bagi Tuhan secara maksimal di dunia ini adalah alumni yang menekuni panggilannya. Jadi saya berharap ini mungkin jadi paradigma kita dulu ya. Jadi karena itu teman-teman sekalian penting sekali kita untuk memahami apa panggilan kita. Apa visi yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini, ya. Nah, karena itu saya minta atau orang dulu membacakan ayat kita yang menjadi dasar kita untuk memahami panggilan di Alkitab, ya. Boleh nggak saya minta ini, boto saya dulu, boto Yuni Siska Saragi, karena saya pun Saragi juga. Saragi apa kok, Dek? Lagi Simar Mata. Oh, saudara lagi tak. Kalau aku Saragi Sumbaya aku. Si Malu bohong kan? Ya Bang. Ya Bang. Nih. Ya Bang. Iya. Jadi nanti yang lain-lain juga jangan manggil saya Bapak ya. Saya bukan Bapak. Apalagi panggil Om, panggil Abang aja ya, Bang Denny. Biar sampai mati tuanya Bang Denny. Nanti Bang Petrus juga manggil aku Bang Denny. Kalian juga panggil Bang Denny. Jadi semua manggil Bang Denny gitu. Ya silakan, Boto Yuni, bacakan. Keluaran 3 ayat 1 sampai 10. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba. Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata,
Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Terima kasih, betul. Ya, jadi ayat ini sangat kaya ya. Jadi ada banyak hal yang mau kita bahas, tetapi saya harus membatasi ya. Yang penting gini, visi dan panggilan itu selalu dimulai dengan pertemuan dengan Tuhan, encounter with God. Ya, tanpa pertemuan dengan Tuhan nggak ada itu visi dan panggilan. Tapi pertemuan dengan Tuhan itu nggak harus selalu seperti spektakuler seperti Musa ya. Bisa macam-macam, bisa melalui saat teduh, bisa melalui doa, bisa melalui berita. Yang penting adalah kita mengalami secara jelas Tuhan sedang memanggil kita, kira-kira gitu. Ya, itu dasar. Jadi kita bertemu dengan Tuhan. Kita merasakan ada sesuatu yang bukan berasal dari diri kita, tapi dari luar kita. Datang menjenguk kita, bertemu dengan Tuhan. Nah, visi dan panggilan itu dimulai dari visi dulu. Visi itu adalah dari sisinya Tuhan, itu di ayat 7. Itu visi, macam-macam lah kita bilang ya. Visi itu adalah aku telah memperhatikan gitu. Jadi itu adalah isi hatinya Tuhan, itu visi itu. Ya. Visi itu bukan sekedar satu konsep, bukan, tapi satu isi hati Tuhan. Aku telah mendengar seruan. Itulah getar-getar hatinya Tuhan. Getar-getar perasaannya Tuhan. Ya. Ya. Aku turun, ya. Itu adalah proyeknya Tuhan. Jadi itu adalah Allah yang punya kerja, Allah yang punya misi, memanggil kita untuk menjadi partnernya. Itulah visi itu. Ya. Bahkan situ ada satu impian, ya, membawa mereka keluar dari Mesir ke negeri yang baik. Itu adalah impiannya Tuhan, ambisinya Tuhan. Jadi kalau kita bicara visi, itu adalah bicara tentang pengenalan kita kepada Tuhan, dan di situ kita menemukan ya dalam pertemuan dengan Tuhan itu getar-getar hati Tuhan, air mata Tuhan, kesedihan Tuhan, kerinduan Tuhan, ambisi Tuhan, cinta Tuhan, keinginan terdalam Tuhan ketika Tuhan melihat dunia ini. Ya, di sini. Jadi itulah yang dimaksud dengan visi itu. Itu diterjemahkan dalam bentuk satu yang kita lihat, yang nggak bisa dilihat dengan mata manusia, tapi mata batin. Visi itu dilihat dengan mata batin, penglihatan batin kita. Sesuatu yang bagi orang sama, biasa-biasa, bahkan keadaan yang sudah dianggap lumrah, diterima, sama seperti kayak ini ya, perbudakan di Mesir, itu udah lumrah pada waktu itu. Ya, memang bangsa yang kalah diperbudak. Tetapi bagi Tuhan itu adalah satu realita yang sampai mati pun
nggak mungkin Tuhan mati ya. Sampai kapanpun tidak bisa dimaafkan dan diterima. Ya, itulah namanya visi. Ya, orang yang punya visi, misalnya dalam bidang politik, dia bisa melihat bahwa korupsi, kong kali kong, kebodohan, nepotisme, sarah yang bagi orang lain adalah hal-hal yang lumrah di Indonesia, adalah kenyataan yang menyedihkan, menggetarkannya, dan tidak akan pernah bisa dimaafkannya. Kenapa? Karena dia berbagi isi hati Tuhan. Lalu dari visi itulah keluar panggilan. Ya, ayat 10. Pergilah, panggilan. Aku mengutus engkau membawa umatku keluar dari Mesir. Jadi dari visi itu muncullah panggilan bagi Musa. Nah, lihat di sini bahwa panggilan Musa tidak serta-merta menjawab seluruh visi itu. Seluruh visi itu terlalu besar bagi Musa. Visi itu adalah milik Tuhan. Bahkan Musa tidak melihat itu tergenapi. Ya, mungkin Musa pun hanya hidup hanya sampai menyeberangkan saja, nggak sampai ke tanah Kanan, karena tanah Kanan itu nanti adalah visinya, adalah panggilannya Joshua. Ya, Joshua yang mengerjakan itu. Joshua, Kaleb, dan kawan-kawan. Panggilan Musa hanya membawa mereka keluar, berangkat menuju Mesir. Ingat, panggilan kita masing-masing itu adalah sebagian daripada visi ilahi itu. Itu makanya panggilan itu kita harus kerjasama dengan teman-teman yang punya panggilan yang sama, yang melihat visi yang sama. Tapi kita tahu bahwa kita bukan single fighter, kita bukan lonely hero ya, yang menjawab semua masalah dunia, enggak. Itulah makanya kita tahu bahwa oh memang masalahnya besar, tapi saya adalah hambanya, saya mengerjakan bagian saya dengan setia. Meskipun untuk menghadapi misalnya katakan membuat Indonesia baru yang bebas korupsi, mungkin yang paling tepat itu jadi politisi, anggota DPR gitu ya. Tapi ternyata kita dipanggil jadi seorang guru di desa terpencil, nggak apa-apa. Itu adalah bagian dari proses mencerdaskan kita, mendidik anak-anak yang punya kejujuran, punya integritas, punya disiplin, punya kerja keras untuk Indonesia baru. Mungkin yang kita kerjakan tidak signifikan bagi orang lain, tidak, tapi bagi Allah itu penting. Ngerti ya? Jadi di sini perlu dilihat bahwa visi itu selalu grand, tapi panggilan kita itu personal sifatnya. Ya, masing-masing orang punya panggilan yang berbeda-beda sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan. Ya, oke, bentar. Oke. Nah, kalau kita lihat Musa, disinilah kita melihat mungkin lebih jelas lagi ya. Definisi-definisi yang tadi kita bilang di awal itu. Apa pekerjaan Musa waktu dia dipanggil Tuhan? Apakah dia nganggur? Enggak. Dia ada kerjanya. Dia penggembala ternak milik mertua. Ya. Karirnya ya biasa-biasa aja. Ya. Apakah ada visinya? Enggak ada. Apakah ada panggilannya? Enggak ada. Yang ada pekerjaan dan karir. Ya. Jadi kita lihat di sini, Musa itu awalnya adalah orang yang punya pekerjaan dan orang yang punya karir. Dan karirnya lumayan baik ya. Mungkin kalau jadi pewaris dia jadi ya CEO yang baru lah ya. Tapi kita lihat karir tidak identik dengan panggilan Tuhan. Ya. Tuhan kemudian punya visi baginya, ya. Visi itu berisi keprihatinan dan beban Allah kepada Israel serta isi ilahi bagi umat yang dikasihinya. Jadi visi itu adalah miliknya Tuhan. Visi itu adalah getar batin Tuhan. Visi itu adalah cinta Tuhan, hati Tuhan. Itulah makanya makin dekat orang dengan Tuhan, makin dia bisa memahami visi itu. Saya yakin semua orang bisa mengetahui visi, tapi seberapa dalam kamu menghayati visi itu, seberapa besar visi itu mempengaruhi cara kamu menggunakan waktu, cara kamu menggunakan uang, cara kamu mengambil keputusan, memilih pasangan, dan seterusnya, itu tergantung kedekatan kamu dengan Tuhan. Ya. Jadi kemudian dia ada panggilan, dari visi itu muncullah panggilan.
Jadi Musa membawa Israel keluar dari Mesir dan memimpin mereka kepada tanah Kanaan. Ya. Nah, yang menarik adalah panggilan Musa tidak sepenuhnya sama dengan visi itu, hanya sebagian. Panggilan Musa hanya sebagian dari visi itu. Ya, karena Musa tidak terlibat membuat mereka mengalami susu dan madu itu. Dalam visi itu ada susu dan madu. Ini panggilan Yosua. Ya. Jadi panggilan adalah proyek ilahi yang dipercayakan kepada kita. Itu bukan proyeknya Musa, bukan proyek individu, tapi proyek ilahi. Dan proyek ilahi itu adalah bagian daripada proyek-proyek lain yang Tuhan percayakan kepada hamba-hambanya. Nah, karena panggilan itulah, maka Musa harus melakukan pekerjaan baru dengan karir yang serba tidak pasti. Lihat nggak? Ya. Jadi yang pertama panggilan dulu, baru yang kedua kerja yang sesuai dengan panggilan itu, baru yang ketiga kita berkarir dalam panggilan itu. Ya, nah ini prioritasnya. Ya, tapi bukan berarti prioritas teologis ini harus menjadi prioritas praktis, ya. Maksudnya apa itu, Bang, prioritas praktis? Misalnya kamu udah kerja sekarang. Oh, kalau gitu aku keluar dulu dari kerja lah, Bang. Keluar dulu dari kerja, lalu aku cari dulu panggilanku, baru aku akan berkarir sesuai dengan... Enggak, bukan begitu maksud saya. Ya. Kalau kamu sekarang sedang bekerja, ya kerja aja dulu. Gumuli panggilanmu apa? Kalau panggilan itu menuntut kamu pindah kerja, pindah. Tapi kalau panggilan itu bisa kamu terjemahkan dalam pekerjaan kamu saat ini, terjemahkan di situ. Ya, karena apa? Karena panggilan itu datang dengan dinamika yang sangat kaya. Ya, nggak bisa misalnya, oh panggilan itu dari mimpi, panggilan itu dari kita melihat rumput nggak terbakar, panggilan itu kita lihat dari badai, nggak gitu. Ya, macam-macam. Nanti kita akan lihat. Tetapi yang penting di sini adalah urutannya nih. Ya, urutan teologis lah saya bilang. Ya, bukan urutan praktis, bukan urutan waktu gitu ya, tapi urutan teologis. Mana yang sentral? Ya, yang sentral adalah visi. Dari situlah baru kita tentukan panggilan kita apa. Ya, dan dari situlah kita tentukan pekerjaan apa. Ya, jadi visi adalah proyek ilahi, proyek besar Tuhan. Ya, panggilan itu adalah bagian individu dalam dan organisasi, ya, dalam proyek itu. Ya, jadi YKPM pun ada visi dan panggilannya, gitu ya. Jadi visi YKPM itu seperti panggilan Tuhan buat YKPM lah, kira-kira gitu ya. Baru pekerjaan itu adalah wujud khusus secara kontekstual daripada panggilan kita. Karena itu pekerjaan itu tidak harus sesuatu yang katakanlah mutlak gitu ya. Misalnya panggilan kita adalah membangun dunia pendidikan. Oh, berarti kita harus jadi guru. Nggak begitu. Ya. Kalau memang panggilan kita membangun dunia pendidikan, salah satu pekerjaannya adalah jadi guru. Bisa juga di NGO. Bisa, tapi janganlah kita misalnya panggilan kita dunia pendidikan, tapi kerja kita di NGO petani gitu. Itu kan nggak masuk akal gitu ya. Iya, NGO bidang pendidikan. Atau kita bisa juga jadi anggota DPR bidang pendidikan. Atau bisa kita pekerjaan kita di penerbitan buku-buku yang mendukung pendidikan. Ya, sebagai editor atau penerbit dan seterusnya. Ya, yang penting adalah kita memahami panggilan kita. Kadang-kadang panggilan itu spesifik. Ya, sampai kerjanya juga jelas. Misalnya panggilannya adalah membangun umat, pekerjaannya jadi pendeta. Nah, itu kan spesifik. Ya, tapi kadang-kadang nggak spesifik seperti itu ya. Ada yang spesifik, ada yang tidak. Jadi kita nggak boleh menyamaratakan ya. Let God be God. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan ya. Nah, karena itu panggilan itu beragam ya. Musa dipanggil dari gembala jadi kepala negara, enak juga ya. Dari gembala jadi kepala negara kan enak ya. Tapi murid-murid Yesus dipanggil dari pekerjaan sekuler menjadi rohaniawan, jadi rasul. Ya, dari nelayan, dari pemungut cukai ya, jadi rasul. Yang menarik Esther. Dia dipanggil dari beauty pageant ya, kontes kecantikan gitu.
putri Indonesia gitu ya, putri Sumatera Utara gitu. Jadi jangan bilang bahwa kalau putri Sumatera Utara itu pekerjaan iblis itu ya, itu pekerjaan tak benar itu. Nggak juga, di Alkitab juga ada kok orang yang beauty pageant, dari beauty pageant dia dipanggil menjadi queen, dari queen menjadi national hero, menyelamatkan bangsa Israel. Ya, jadi bukan berarti kalau seleb itu nggak bisa jadi mendapatkan panggilan Tuhan, bisa ya. Ezra berubah dikit dia. Dia scholar jadi teacher ya. Jadi scholar itu kan hanya meneliti, mengkaji ya, riset segala macam. Kemudian dia turun, dia tinggalkan dunia riset dia menjadi guru umat, pendidik masyarakat. Nehemia kayak nggak berubah, Bon. Dari juru minum menjadi bupati. Itu kan, walaupun juru minum lebih tinggi ya, juru minum itu kayak menteri lah kalau kita bilang sekarang ya, juru minum raja ya, karena dia itu juru minum itu bukan sekedar mengatas minuman raja, bukan itu ya, tapi juga dia adalah teman lingkar satunya raja. Jadi kalau mungkin sekarang itu kayak kepala staf presiden gitu ya, atau sekretaris presiden gitu ya. Ya, jadi juru minum raja juga sekaligus mengetes minuman makanan raja ya. Kalau dia jahat kan dibilangnya udah dimakannya, padahal beracun kan, bahaya ya. Jadi bupati di kota kecil yang bernama Yerusalem ya, kota terbelakang lah, dulu itu kota terbelakang kan, hancur dan segala macam. Jadi beragam itu. Yang penting kita panggilannya macam-macam ya. Nah memang di dunia itu beda masalah panggilan dan segala macam ya. Jadi saya selesaikan dulu ya biar kita nanti enak diskusi ya. Ini nanti kalian bisa baca, vocation atau panggilan itu adalah satu yang berhubungan dengan pekerjaan, vocational training. Tapi sebenarnya ini berasal dari Christian culture ya. Bahkan dalam bahasa Jerman pekerjaan itu Beruf. Beruf itu artinya panggilan sebenarnya. Ruf, suara ya. Jadi itu karena dalam teologi Luther, calling beruf itu berasal dari teologi the priesthood of all believers. Jadi semua orang itu adalah hamba Tuhan. Ya. Jadi kalau pendeta mimbarnya yang di gereja, dokter mimbarnya puskesmas, guru mimbarnya ruang kelas, akuntan mimbarnya komputer. Ya, semua itu adalah hamba-hamba Tuhan. Semua itu pekerjaan yang kudus. Bahkan pendeta pun bisa nggak kudus pekerjaannya. Karena apa? Mungkin dia khotbah tapi nggak persiapan, kan nggak kudus kan? Ya, khotbah yang dikhotbahkannya uang, ya. Khotbah dia memuji-muji konglomerat atau orang kaya yang ada di gerejanya. Pengembalaan itu bisa jadi nggak rohani penggembalaan. Bisa jadi dia memperhatikan jemaat yang ulang tahun, tapi yang diperhatikan orang-orang kaya, pejabat diteleponin, yang miskin nggak pernah diperhatikan. Gitu. Kunjungan ke rumah sakit, yang dikunjungin orang kaya juga lagi, ya juga nggak rohani kan jadinya kan. Jadi bukan soal jenis kerjanya, tapi sikap dan cara mengerjakannya. Karena semua orang adalah hamba Tuhan, ya. Nah, memang banyak perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan bahwa panggilan itu hanya untuk hamba-hamba Tuhan yang full time gitu. Ada yang bilang bahwa panggilan itu adalah untuk semua orang. Tapi kalau saya mengikuti Luther, let God be God. Panggilan itu bisa spesifik, bisa general jadi spesifik, bisa spesifik jadi general. Let God be God. Tuhan bisa memanggil pendeta jadi politisi. Tuhan juga bisa memanggil politisi jadi pendeta. Ya, suka-sukanya Tuhan. Yang penting kita memahami isi hati Tuhan. Dan ketika kita memahami isi hati Tuhan, di situ kita akan menemukan panggilan kita. Ya. Jadi dinamikanya itu ada bisa tiga. Ada suara ilahi yang dominan. Bisa ada kebutuhan dunia yang dominan. Bisa ada gabungan dan pergantian. Ya. Misalnya kayak suara ilahi. Ya. Jadi misalnya kayak Musa, jelas suara Tuhan. Murid-murid Yesus panggil. Paulus ada penglihatan, kan? Jelas. Ada juga ada dorongan. Ya, situasi.
Jadi situasi itu menjadi panggilan dia. Nehemia kan nggak ada Tuhan bersuara segala macam, nggak ada. Tapi dia mendengar berita, kayak dia baca koran gitu. Dari baca koran itu jadi panggilan dia. Dia baca berita di TV gitu, lalu itu jadi panggilan dia. Atau mungkin lebih tepat lagi dia sharing. Sebenarnya ini sharing teman-temannya, sharing. Ada sharing pelayanan. Dari sharing itu muncul panggilan. Ketika saya pertama kali memutuskan untuk jadi staff, itu karena sharing, seorang hamba Tuhan sharing dengan saya. Dia bilang betapa besar kebutuhan pelayanan mahasiswa. Saya tersentuh dengan sharing itu. Kemudian saya menghabiskan waktu saya berjanji, saya 2 tahun akan full pelayanan mahasiswa, 2 tahun. Tapi setelah 2 tahun, akhirnya keterusan, malah jadi 16 tahun gitu. Mulainya 2 tahun aja lah untuk pelayanan mahasiswa. Setelah itu saya akan bekerja di dunia karir gitu ya. Tapi akhirnya jadinya malah jadi kebablasan 16 tahun ya. Kemudian Esther ya juga sama, panggilan didapatkan karena ada situasi genting. Ada intrik politik yang akan membinasakan orang Israel. Intriknya ngeri kali. Ya, sudah intrik kelas atas, intrik di tingkat menteri gitu. Esther turun tangan, walaupun resikonya nyawanya dia. Ya. Ezra, dia lihat, waduh, ini umat baru pulang, banyak godaan nggak jelas, banyak ajaran-ajaran yang nggak jelas. Mereka lebih didominasi oleh budaya dan situasi sosial ketimbang iman. Dia turun. Ini artinya jadi pengikut Tuhan. Ini artinya jadi umat Tuhan. Nah, itu lalu dia mengajarkan Taurat kepada mereka. Ya, ada juga yang bergabung gitu. Ya, misalnya Yusuf. Ya, dia merasakan Tuhan memberikan dia mimpi. Ya, oh ada mimpi-mimpi, ada penglihatan. Ya, walaupun dia katakanlah samar-samar, tapi dia lihat ada mimpi. Kemudian mimpi itu memimpin dia kepada satu pemahaman di akhir hidupnya, bahwa itulah maksud mimpi itu, bahwa abang dan saudara-saudaranya akan menyembah dia, karena melalui itulah janji Allah kepada Abraham, yaitu satu keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut akan terjadi. Kalau Yusuf tidak jadi pejabat di Mesir, ya gimana janji Allah tergenapi, mati semua anak Yakub, mati kelaparan. Jadi dia memahami itu. Tapi dimulai dari mimpi. Filipus, ada keadaan gereja memutuskan dia menjadi seorang, katakanlah petugas khusus gitu ya. Kan Filipus itu mula-mula orang yang bertugas untuk melayani diakonia ya, untuk orang-orang janda-janda dan orang miskin di Yerusalem. Tapi kemudian Filipus juga mendengarkan suara ilahi, dia dibawa dan dilarikan ke Samaria gitu, untuk melayani. Ya Samaria atau kepada sida-sida Ethiopia, ya itulah dua-duanya mungkin ya. Yohanes Pembaptis ya, suara ilahi dan keadilan. Jadi bisa dua-duanya. Jadi teman-teman sekalian, poin saya adalah begini. Ada yang bertanya, Bang, bagaimana kita tahu visi dan panggilan Tuhan bagi kita? Apakah melalui mimpi, apakah melalui keadaan, atau melalui... Jangan khawatir, let God be God. Kalau Tuhan menghendaki kalian tahu dengan jelas panggilannya bagi kalian, tidak ada yang akan bisa menghalangi, kalian akan tahu. Mau kalian berdoa, mau kalian nggak berdoa, tahu kan? Ya cuma kalau kalian nggak berdoa, ya kalian nggak menghayati panggilan itu. Ya. Tetapi kalau Tuhan belum menghendaki, dia akan berpuasa 1 tahun dan puasa, nggak akan tahu kalian. Jadi izinkan Tuhan. Kalau misalnya kalian nggak jelas apa yang mau dikerjakan, lakukanlah yang baik. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang enak didengar, semua yang dan seterusnya itu, lakukanlah semuanya itu. Pikirkan dan lakukan. Ya. Tetapi kalau misalnya Tuhan sudah panggil, ikuti panggilan Tuhan, karena itulah yang terbaik bagi kita. Dan saya yakin,
ketika kita harus dengan penuh keraguan memulai pekerjaan kita, tapi itu pekerjaan yang baik. Misalnya kita bekerja di perusahaan A, perusahaannya baik, dan kita masih ragu-ragu atas panggilan kita. Percayalah kalian, itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari proses di mana Tuhan menyatakan panggilannya kepada kalian pada waktunya. Tapi mungkin kalian bilang, Bang, gimana Bang? Maunya kan saya sebelum kerja jelas dulu panggilannya. Ya nggak bisa gitu. Ya, itu kan maunya kalian, bukan maunya Tuhan. Apa nggak sia-sia Bang, nanti saya baru umur 40 atau 50 baru saya jelas panggilannya. Ya nggak apa-apa. Mungkin itu caranya Tuhan. Musa sendiri 80 tahun baru panggilannya jelas. Ya, Musa 80 tahun. Life begin at 80 ya. Setelah 80 tahun baru Tuhan kasih panggilannya untuk membawa orang keluar dari Mesir. Karena itu, let God be God. Kalau Tuhan ingin kalian jelas panggilannya, akan jelas pada waktunya. Tidak ada cara. Tetapi dinamikanya 3 itu. Pertemuan dengan Tuhan, lihat situasi, atau kadang-kadang percampuran keduanya. Ya, yang penting kalian punya keyakinan hati, dan dari situ kalian menjalani kehidupan. Kalau nggak jelas, apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang indah, lakukanlah semuanya itu sesuai dengan iman yang sudah kalian jalani. Terima kasih, begitu mungkin sharing dari saya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita sekarang terbuka ya, untuk berdiskusi satu dengan yang lain. Silakan. Atau saya tengok di chat room dulu ya. Mana tahu di situ ada ini. Oke. Terima kasih Bang Denny Boy. Saat ini yang ingin memberikan pertanyaan, mungkin yang ingin berdiskusi dari adik-adik pra alumni, boleh ya? Apakah ada di chat, Bang? Belum ada ya? Chat belum ada kelihatannya. Ada yang ingin bertanya? Atau mungkin dari kakak abang alumni juga boleh? Boleh di chat juga boleh ya pertanyaannya. Shalom, Bang. Shalom, ya. Jadi teringat, Bang, apakah Tuhan itu bisa ngasih panggilan kita itu dari mimpi gitu, Bang? Tanya apakah bisa tidak bisa? Bisa. Iya, karena pernah gitu kan, Bang. Berdoalah kan sebelum tidur. Jadi, Tuhan, aku nggak tahu lah apa yang jadi panggilan hidupku gitu kan, Bang. Terus, pas itu, sore itu, aku tidur siang kan, Bang. Pas tidur siang, tiba-tiba mimpi nih. Mimpinya itu dibawa ke sebuah desa, tapi desanya ini nggak tahu desa apa gitu, Bang. Dan situ banyak keluarga. Dan pas pula saat itu, aku ditemani sama temanku gitu, dan megang Alkitab. Nah, jadi pas megang Alkitab itu, karena aku lihat ada suami istri bertengkar, tiba-tiba aku masuk ke ruangan itu, jadi aku kayak ngerti gitu isi Alkitab itu, dan aku ngejelasin ke mereka gitu. Baru aku sadar nih, aku mimpi, tapi aku nggak bisa bangun, Bang. Terus udah selesai aku khotbahi mereka, karena aku sadar aku mimpi, aku pengen bangun nggak bisa. Aku mimpi pengen bangun nggak bisa. Terus di akhir khotbah itu sama sama suami istri itu, terus kami sama-sama berdoa. Setelah berdoa, bilang amin, baru bisa terbangun, Bang. Apakah panggilannya sebagai pengkhotbah atau gimana, nggak ngerti gitu, Bang. Ya, ya. Jadi kalau dari sharingnya Yuni tadi itu, apakah itu bisa merupakan panggilan dari Tuhan? Bisa. Ya. Apakah bisa itu merupakan hanya perasaan atau dorongan dari kejadian-kejadian sebelumnya? Iya, bisa juga. Ya. Jadi pertanyaan adalah bagaimana membedakan keduanya? Ya.
Jadi membedakan keduanya, maka disinilah mungkin ada saya kira 3 hal ya, 3 hal yang bisa membantu. Yang pertama diuji oleh waktu. Ya, jadi waktu harus menguji apakah seiring dengan waktu keyakinan itu semakin kuat atau tidak. Ya, biasanya saya yakin ini. Kalau panggilan Tuhan itu makin lama makin kuat sampai kita tak tahan lagi. Gitu. Ya, harus melakukan itu. Karena panggilan Tuhan itu nggak tertolak biasanya. Ya. Yang kedua, selain waktu, kita harus mengujinya juga dengan persekutuan, ya, misalnya alumni atau teman KTB, apakah dikonfirmasi oleh mereka? Misalnya kamu ingin jadi misionaris atau hamba Tuhan, tapi semua anggota KTB-mu, semua kakak-kakak nggak ada yang merasa itu tepat gitu. Bukan berarti itu pasti ya, tapi itu mungkin bisa jadi bahan masukan bagi kamu, kok komunitas saya nggak mendukung gitu. Ya karena kayak hamba-hamba Tuhan di Alkitab, itu orang serta-merta mengenali mereka sebagai hamba Tuhan. Ya, nabi itu dikenali langsung, oh ada nabi di sini. Ya kan gitu kan. Ya misalnya kalau nabi berkhotbah, sekarang sudah ada loh nabi yang baru gitu. Nah, jadi apakah komunitas itu mendukung? Jadi kalau misalnya tidak mendukung, kamu harus menguji lebih jauh. Bisa aja komunitasnya yang salah. Kan katanya ada juga nabi tidak diterima di kampung sendiri. Jadi, tapi kalau dia dikonfirmasi berarti ada yang kedua. Ya. Yang ketiga, di sini adalah masalah doa dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Jadi apakah memang keyakinan tadi yang tadi dari segi waktu itu semakin kuat ketika kamu dekat dengan Tuhan. Ya. Ya, jadi justru itu menjadi enggak kuat ketika kamu jauh dari Tuhan. Nah, itu bisa. Ya. Jadi kalau minimal 3 hal ini bisa membantu kamu, mendorong kamu, meyakinkan kamu, nanti dari situ pada waktunya Tuhan akan mantapkan. Tapi jangan takut dan jangan ragu, melangkah aja. Ya, Tuhan nggak perlu diajari untuk meyakinkan Yuni apa panggilannya. Tuhan punya cara. Pada waktunya kamu akan yakin. Jadi yang penting hatinya terbuka, hatinya tetap pasrah, hatinya berserah. Yang perlu kita antisipasi adalah kalau ada kedagingan atau kemanusiaan atau keberdosaan kita yang bisa membuat kita lari ya dari panggilan Tuhan, kayak Yunus gitu ya. Ya kalau Yunus dosanya adalah dia kebencian ya, dia benci sama orang Niniwe. Ya, dia benci. Dia atau mungkin lebih tepat lagi dosanya adalah nasionalisme ya. Dia terlalu cinta sama orang Israel. Ada gitu kan. Jadi karena dia terlalu cinta, masa musuhnya Israel ditobatkan gitu ya. Jadi dosa dia itu adalah hal yang tanda kutip baik gitu ya. Kadang-kadang gitu, dosa kita adalah kita terlalu cinta sama keluarga kita ya. Kita terlalu cinta sama suku kita ya, sehingga kita tidak terbuka kepada hati Tuhan yang luas. Nah, mungkin ada lagi yang lain-lain, nanti itu akan bisa punya sesi sendiri, tapi saya yakin 3 hal itu ya. Teruji oleh waktu, dikonfirmasi oleh komunitas, dikuatkan oleh kedekatan dengan Tuhan dalam doa dan firman ya. Begitu Yuni. Iya Bang. Ya. Silakan kalau ada lagi yang lain. Iya, gimana Dek Yuni Siska sudah terjawab? Baik Kak, sudah terjawab. Iya. Masih ada yang ingin bertanya, yaitu alumni Mangasi Tampu Bolon. Silakan, Bang. Halo, Shalom. Shalom. Saya alumni akuntansi 2010, Bang. Jadi setelah tamat, saya 5 tahun bekerja sebagai karyawan di perusahaan. Setelah itu, saya berhenti jadi wira swasta sampai sekarang. Terus, ketika saya jadi wira swasta, kan saya masuk gereja di GKPI, saya melihat penetua-penetua di gerejanya, tua-tua lah semua gitu Bang, melayani di gereja gitu kan Bang.
Jadi saya merasa terbeban gitu, ikut bergabung. Ternyata didukung sama pendeta waktu itu. Terakhir saya memutuskan untuk menjadi learning waktu itu, dan sudah setelah 1 tahun learning ditabalkan menjadi Sintua di GKPI. Nah, jadi yang sekarang menjadi dilema kadang Bang, saya kan termasuk yang paling muda lah di gereja. Kami ada 7 Sintua, semuanya sudah di atas 45 tahun gitu. Saya yang 30-an. Sering mengalami kendala berkomunikasi dengan mereka gitu di dalam hal pelayanan, karena juga kami ini di daerah pinggiran gitu kan Bang, banyak hal-hal yang masih perlu saya pelajari, bagaimana menerapkan apa yang saya dapatkan di pelayanan untuk saya terapkan di gereja kecil kami nih, di daerah pinggiran ini gitu Bang. Dan kadang-kadang juga sering menjadi gangguan di kerjaan saya sebagai wira swasta gitu, juga di pelayanan saya di tempat saya tinggal gitu. Bagaimana menyikapi hal-hal yang membuat saya bingung itu Bang. Terima kasih Bang. Ya, baik ya. Terima kasih Bang Mangasi. Jadi pertama kita bersyukurlah alumni masih setia untuk melayani gereja, itu jadi sangat penting ya. Nah, khususnya kita yang melayani di gereja tradisional ya, ini tantangannya lebih besar ya. Karena gereja tradisional itu, saya kira GKP pasti tidak sepenuhnya mentuhankan Kristus lah kalau kita. Ya, jadi dia campur antara iman dan adat, ya, iman dan budaya, kuat banget itu. Nah, sementara dalam budaya itu kan sangat kuat, misalnya senioritas, ya, ada lihan natolu, gitu ya, kemudian pengalaman, bahkan juga ada juga yang katakanlah hamaran, gabian asangapon, jadi yang siapa yang paling dihormati gitu ya. Jadi bahkan kalau kita lihat misalnya value-value ini kan kelihatan sekali kalau ada acara adat gitu ya. Acara adat itu kan juga jelas kan siapa yang ini yang harus diutamakan, bahkan raja-raja adat itu kan kelihatan banget ya, kekakuan itu muncul di situ semua ya, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Jadi, nah itu pasti sudah merembes masuk ke dalam budaya jemaat. Nah, disinilah kita melihat bahwa perubahan satu komunitas itu melewati 3 fase. Ya, disebut dengan, kalau saya sebut 3 fase. Pertama freezing, kedua unfreezing, yang ketiga freezing lagi. Ya, jadi freezing itu adalah dia sudah baku, ya. Baru waktu dia sudah baku, kita mau bawa ke titik B gitu ya. Dia harus melewati unfreezing dulu. Ibarat air gitu ya. Misalnya kita ingin merubah es jadi uap gitu. Jadi dia harus jadi air dulu. Setelah jadi air, baru dia jadi uap. Nah, proses itu harus meleleh dia. Jadi saya yakin bahwa gereja tempat Bang Mangasi ini pun harus dilelehkan dulu. Ya, dan itu perlu waktu. Ya, ingat aja begini, bahwa gereja ini begini berapa puluh tahun prosesnya. Mungkin perubahan itu perlu terjadi, juga perlu waktu yang lama. Contohnya misalnya kayak di Yerusalem, ya sudah Pentakosta itu ya, Roh Kudus turun gitu, wah tanda-tandanya luar biasa. Tapi ketika sudah ada di jemaat kan nggak berubah juga, ada konflik lah, ada isme-isme, ada blok-blok gitu ya, ada katakanlah misalnya orang yang berbahasa Yunani dengan yang non berbahasa Yunani itu ada segmentasi, ada korupsi malah, Ananias dan Safira dan seterusnya. Padahal situ ada Petrus, ada Rasul-Rasul, semua lengkap di situ kan, Roh Kudus juga jalan. Jadi kita harus bisa menerima ya, walaupun dalam kisah 2 dikatakan begitu ideal, mereka berbagi, mereka begini, tapi kan dalam kisah-kisah berikutnya kita lihat enggak juga. Ya, ada juga korupsi ternyata, Ananias dan Safira. Ada juga yang katakanlah konflik antara satu grup dengan grup lain. Ada masalah teologis, berdebat sampai sidang mereka. Ketika misalnya Paulus dan Barnabas menginjili kepada orang-orang non-Yahudi, dan itu menjadi konflik besar. Bahkan ada mungkin perpecahan. Barnabas dan Paulus pun pecah gitu gara-gara Markus gitu ya. Jadi itu semua bagian dari proses, karena dengan demikian pertumbuhan gereja itu menjadi semakin memuliakan Tuhan. Jadi Bang Mangasi kalau misalnya memang sudah mantap ke gereja, pesan saya satu aja ya, harus sabar dan belajar untuk membangun gereja
dalam permainan jangka panjang istilahnya gitu ya. Jadi nggak bisa Bang Mengasih itu merubah GKP itu dalam katakanlah 1-2 tahun ya. Baru ada mungkin perubahan 10 tahun. Tapi tetap bisa dilakukan dengan apa yang disebut dengan low hanging fruits ya Bang Mengasih ya. Low hanging fruits itulah kalau ibarat pohon buah-buah yang rendah gitu yang bisa langsung dipetik gitu. Begitu dengan kecil hati gitu ya. Ya, apa itu low hanging fruits? Misalnya mula-mula kita rubah itu sekolah minggunya. Itu kan gampang ya. Mereka jadi misalnya kita rubah misalnya bahannya apa dan biasanya Sintua nggak mau itu ngeributin soal itu. Dia pun nggak mau ngurusin sekolah minggu ya. Ya, jadi misalnya kita rubah misalnya katakanlah bahan-bahan mengajar di sekolah minggu, ini kan masa depan gereja ini ya. Kemudian guru-gurunya kita berikan pelatihan, ya bagaimana membimbing dan bagaimana. Kemudian kita mungkin kalau bisa remaja dan pemuda itu juga low hanging fruits ya, bisa lebih cepat berubah karena mereka kita pakai pendekatan misalnya gimana kalau pemuda bukan hanya persekutuan ada KTB lah gitu ya. Kemudian juga bentuk misalnya kayak persekutuan pasutri gitu, itu juga mereka masih mau tuh. Ayo dong sekali-sekali kita pengisian masalah rumah tangga kan, orang Batak kan seringkali rumah tangganya kan hancur ya, suami istri cekcok, kemudian ya kita mulai dari situ, dari hal-hal yang positif. Nah, kalau misalnya kita mau yang langsung besar, bikin KKR di sini semua harus kelompok kecil ya nggak bisa, pasti banyak penolakan. Jadi kita main jangka panjang, low hanging fruit. Nanti setelah Bang Mengasih punya banyak rekan kerja, ya misalnya kan ditanya berapa persen orang ada di situ baru terjadi perubahan ya, saya bilang 20%. Ya, kalau Bang Mengasih bisa mengajak 20% orang yang sangat sepikir ya, nanti yang 80% itu akan ngikut ya. Jadi teorinya begitu ya. Kalau misalnya untuk gerakan 2% cukup ya, tapi kalau untuk perubahan komunitas kecil ya kita perlu membangun 20%, katakanlah itu critical mass ya. Critical mass itu atau masa kritis ya yang terjadi. Kalau enggak nanti yang terjadi misalnya masih 10% gitu, yang 10% ini dianiaya nanti. Dianiaya, dikucilkan ya, di ini jadi sementara kita belum bisa belum tercapai critical mass-nya ya sudah nggak apa-apa, kita banyak berdoa, kita mulai dari low hanging fruits tadi itu ya. Begitu Bang Mengasih. Oke Bang, makasih. Gimana nih panitia, udah lewat waktunya? Saya mau Gimana? Kalau Bang terjawab? Iya, kita lanjut. Masih ada yang ingin bertanya? Ada yang raise hand lagi? Ini ada nih Kak Ya, Ira. Ira Wanita, silakan deh. Ya, shalom Bang. Shalom. Terima kasih untuk sharing firman-nya Bang, sangat terberkati. Pertanyaan saya, apakah panggilan atau visi kita itu bisa juga kita lihat atau memiliki keterhubungan dari bakat atau talenta yang kita punya Bang? Dan bagaimana melihat dan menyikapinya? Ya. Bisa, ya, sangat bisa. Ya, mungkin secara umum malah begitu. Tapi bisa juga justru panggilan kita itu bertolak belakang dengan bakat kita. Ya, karena apa? Bakat itu adalah sesuatu yang kita temukan, sesuatu yang dikatakan orang, sesuatu yang telah konkret gitu ya. Tapi kadang-kadang panggilan itu bisa memakai sesuatu yang katakanlah terselubung dan selama ini nggak kelihatan gitu. Itu kan kita nggak tahu. Contohnya Pak Petrus. Petrus itu adalah orang yang selalu salah ngomong kan. ngomongnya nggak pernah benar gitu ya. Asal ngomong salah terus ya. Waktu Yesus ditransfigurasi salah, di Taman Getsemani juga salah ya. Buat janji juga salah. Gitu, betul nggak? Jadi misalnya kita bilang Petrus itu justru kelemahannya di mulut gitu. Ya mungkin dia lebih cocok jadi pendoa gitu kan, tapi kita lihat justru dia jadi pengkhotbah yang luar biasa ya. Jadi justru mulutnya itu yang dianggap kelemahan itu jadi berkat yang luar biasa. Atau mungkin sebenarnya selama ini mulut itu adalah bertalenta dia, tapi justru karena proses kehidupannya itu menjadi kelemahan dia ya.
Ya, Injil sendiri menunjukkan, tapi kemudian dia menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa ya pada saat Pentakosta itu malah banyak orang yang berkhotbah. Jadi antara bakat alamiah, sifat alamiah kita itu bisa terjadi apa yang saya sebut dengan continuity and discontinuity dengan panggilan kita. Ya, masalahnya begini, continuity itu adalah berkesinambungan, discontinuity adalah malah bertentangan, ya, tidak berkesinambungan. Karena apa begini? Karena bakat talenta ini adalah evaluasi pribadi kita, ya. Tapi Tuhan kan melihat jauh lebih dalam dari situ. Mungkin ada sesuatu yang kita anggap talenta kita, tapi ada talenta yang lebih besar yang kita sendiri pun belum tahu selama ini. Tapi panggilan itu justru yang membongkar hidup kita dan membuat itu menjadi jelas. Oh, ternyata dia adalah singa mimbar gitu ya. Jadi ada orang yang pemalu gitu, nggak bisa ngomong. Tapi ketika Tuhan memanggil, wah ternyata setelah naik ke mimbar, singa ternyata dia yang mengaum yang selama ini nggak kelihatan. Ya, jadi saya punya inilah ya, punya adik yang seperti itu. Pemalu banget. Pemalu, diam terus, kalau KTB diam terus. Tapi ternyata kemudian dalam pengumuman dia menjadi guru yang kepemimpinannya luar biasa. Sekarang jadi kepala sekolah dia di Pekanbaru. Jadi kan kalau kita lihat ya talenta bakatnya apa ya, jadi ibu rumah tangga mungkin saya pikir begitu. Saya aja berpikiran begitu, ini cocok jadi ibu rumah tangga ini, ada ini. Tapi ternyata ketika sudah memimpin dia luar biasa. Nggak berapa lama jadi guru, dia diangkat jadi kepala sekolah karena memang kepemimpinan sangat bagus, dan sekolah mereka salah satu sekolah terbaik sekarang itu SMP atau SMA ya, SMP atau SMA metodis di Pekanbaru dia kepala sekolah. Begitu ya Ira. Jadi let God be God. Tidak, jadi jangan merasa bahwa kalau bakat kita itu pasti harus begitu panggilan kita. Enggak selalu. Bisa ya, bisa tidak. Pasti ada continuity dan ada discontinuity-nya. Ya, kalau sesuai ya bagus. Kalau nggak sesuai nggak apa-apa. Yang paling penting adalah apa kata Bapa di surga. Ya. Ya. Kita tutup ya sesi tanya jawabnya. Terima kasih kepada Bang Denny Boy yang sudah menjelaskan dengan sangat detail tentang vision dan calling. Kita sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini, yang mengingatkan kita bahwa alumni yang baik, alumni yang berbahagia, alumni yang berdampak, bukanlah alumni yang hanya sukses secara duniawi saja, yang memiliki harta banyak, yang memiliki pekerjaan yang bagus, atau jabatan yang tinggi, atau yang dikenal oleh banyak orang. Tetapi alumni yang benar-benar memahami visi Allah di dalam hidupnya dan yang setia akan panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Dan marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, memperbaiki persekutuan kita dengan Tuhan, agar kita benar-benar bisa memahami visi Allah dan panggilan Allah dalam hidup kita. Kita akan menutup serangkaian ibadah kita di sesi 2. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Mari kita angkat pujian. Be thou my vision, oh Lord of my heart. Be thou my vision, oh Lord of my heart. Lord, be your
Tea Praise, kita nyanyikan ayat yang ketiga, dan setelah lagu ini berakhir, kami mengundang Bang Danny Boy untuk menutup ibadah kita. Teachers I did not nor afraid empty ways. Now mine inheritance, now and always. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kiranya Engkaulah menjadi penglihatan kami, menjadi suara yang menuntun langkah-langkah kami. Dan biarlah ya Tuhan, pada masa muda teman-teman adik-adik yang di sini, mereka bisa merasakan getar-getar kesedihan Tuhan. Mereka bisa merasakan keluhan batin Allah. Mereka bisa merasakan keprihatinan Tuhan, kesedihan Tuhan, air mata Tuhan untuk dunia ini. Dan ketika mereka mengalami apa yang Tuhan lihat dari dunia ini, itulah yang menjadi penuntun mereka untuk berani mengambil keputusan ikut Yesus, hidup berpusat kepada Kristus, dan menekuni panggilan masing-masing. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saat ini kami memberikan kesempatan kepada pengurus YKPM untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada pembicara kita, Bang Danny Boy. Shalom, selamat siang buat kita semua, untuk adik-adik pra alumni dan juga Bang Danny Boy. Perkenalkan, nama saya Berseba Pandia dari Departemen Pembinaan, perwakilan dari pengurus YKPM BPC Medan. Kami semua pengurus mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bang Danny Boy yang sudah bersedia untuk melayani kita di sini dan juga adik-adik kita pra alumni. Kami berdoa kiranya Abang tetap setia melayani Tuhan, tetap diberikan kesehatan dan diberikan sukacita ketika melayani Tuhan. Kiranya melalui pelayanan yang Abang kerjakan semakin banyak orang-orang yang diberkati dan hidup Abang menjadi berkat bagi banyak orang. Sekian, terima kasih dari kami. Tuhan Yesus memberkati.